Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Segala puji dan syukur senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan terus mencurahkan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Nikmat yang terbesar, keimanan kita, keislaman, kesehatan dan kesempatan. Sampai saat ini pun kita masih bisa hadir dan melaksanakan kegiatan ibadah dalam rangka mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan alam tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu, jemaah Masjid Dakwah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kajian ilmu kita akan disampaikan oleh Al-Ustaz Rahmat Silaturahim. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di hadapan kita bersama. Untuk mendapat keberkahannya, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Kalau agak kurang besar nanti Ustaz ini aja, besar atau kecil, mana tahu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah, kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertanda dengan modalnya kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita di sisa-sisa usia yang ada. Pergunakanlah waktu yang tersisa dari kehidupan kita ini untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu upaya kita untuk bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mengingat akan perbekalan kita untuk menempuh perjalanan yang sangat panjang. Lihatlah orang-orang yang telah mendahului kita, dimulai sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai di zaman kita ini, jutaan atau mungkin miliaran yang menunggu di alam barzakh, di alam kubur. Dan adapun kita, sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwasanya kesempatan kita ini, adanya kehidupan buat kita yang Allah berikan, maka detik-detiknya jangan sampai disia-siakan. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bentuk kecintaan kita kepada beliau, kajian kita di setiap hari Ahad, pekan kedua dan keempat atau pekan genap, kita mempelajari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh seorang ulama kita, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala.
Bahjatul Qulubil Abrar, mutiara hikmah penyejuk hati, yang disusun sebanyak 99 hadis, yang mudah-mudahan dengan ini bisa melembutkan hati kita, bisa menambahkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pekan yang lalu atau 2 pekan yang lalu kita telah membahas hadis yang pertama mengenai masalah niat dan keikhlasan. Hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu merupakan syarat pertama bagi seorang hamba kita semuanya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dijelaskan oleh para ulama kita, syarat diterimanya ibadah ada 2. Yang pertama, niat yang ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada riya, tanpa ada sum'ah, dan apapun bentuknya yang dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah itu telah kita bahas di pertemuan kita sebelumnya. Adapun insyaallah di malam yang berbahagia ini kita akan memasuki hadis yang kedua, yang merupakan syarat yang kedua. Syarat yang kedua yaitu mengikuti Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah. Jadi yang pertama, ikhlas itu amalan hati, niat itu amalan hati. Khusyuk, rasa takut, cinta, harap, tawakal, itu adalah amalan hati. Dan semua amalan hati tersebut itu sangat berat dilakukan, karena musuh bebuyutan kita, iblis, itu tidak pernah senang ketika anak cucu Adam melakukan kebaikan. Maka setiap saat kita dibujuk rayu, digoda agar berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat yang kedua yaitu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah amalan yang lahir, yang tampak. Sementara niat adalah amalan zahir yang tidak tampak. Apabila tidak terpenuhi 2 syarat ini, dijelaskan oleh ulama kita, maka sungguh kasihan, malang orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memenuhi syarat. Cobalah kita, misalnya ada suatu lowongan pekerjaan, dicantumkan di pengumuman syarat-syaratnya, bahwasanya syarat untuk bisa memasuki pekerjaan ini dijelaskan 1, 2, 3, ada poin-poinnya. Namun bagi orang yang ingin memenuhi syaratnya, tidak terpenuhi syaratnya, maka berkas-berkas yang dimasukkan otomatis ditolak oleh panitia yang menerima, panitia penerimaan. Itu salah satu contoh menggambarkan kepada kita bahwasanya seperti itu juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, harus memenuhi syaratnya. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mulk, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala." Dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk mengujimu
siapa yang lebih baik amalannya. Perhatikan di sini, yang lebih baik amalannya. Ulama terdahulu Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, orang yang baik amalannya terpenuhi dua syarat yang kita jelaskan tadi di awal, yaitu yang paling ikhlas dan paling baik. Yang paling ikhlas dan paling baik, maksudnya yang paling baik, yang paling benar, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kita mempelajari hadis yang telah disusun oleh penulis pada kitabnya ini. Hadis yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini berasal dari Ummul Mukminin, ibunda orang-orang beriman, Aisyah, semoga Allah meridainya. Qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina, barang siapa yang melakukan sesuatu yang baru, fi amrina, dalam perkara kami, dalam urusan kami, hada, dalam perkara kami ini maksudnya dalam urusan agama, ma laisa minhu, yang tidak ada dari amalan tersebut, wa fi riwayatin, dan di riwayat yang lain, man amila amalan, barang siapa yang beramal, laisa alaihi amruna, dan amalan tersebut tidak ada tuntunannya dari kami, fahuwa radd, maka amalan itu tertolak. Hadis ini menjelaskan bagi kita bahwasanya wajibnya kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan otomatis larangan bagi kita umatnya untuk menyelisihi beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah. Ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya di dalam surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, wa atii'ur rasul, dan taatilah rasul, wa uli amri minkum, dan pemimpin kamu. Perhatikan, ketaatan kepada Allah dijelaskan mutlak. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, wa atii'ur rasul, mutlak, dan taatilah rasul. Adapun terhadap pemimpin adalah apabila sesuai dengan ketentuan Allah dan rasulnya. Adapun apabila itu selain ketentuan Allah dan Rasulnya menyelisihinya, maka kita tidak wajib mematuhinya. Masyarul muslimin rahimanillah, sedikit kita menyinggung biografi ibunda kita Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Aisyah putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan dalam surah Al-Ahzab di ayat yang ke-6, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi SAW adalah ibu-ibumu, ibu-ibu kalian.
Sudah jelas bahwasanya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ummul mukminin, ibunya orang-orang yang beriman. Beliau termasuk orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pernah ditanyakan oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Aisyah. Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah. Kemudian ditanyakan lagi, itu baru untuk laki-lakinya? Sahabat yang bertanya ini adalah Amr bin As radhiyallahu anhu. Adapun untuk yang laki-lakinya, kata Nabi SAW menjawab pertanyaan tersebut, Abuk. Maksudnya bapak dari Aisyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Dakwah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari 2000 hadis. Lebih dari 2000 hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan termasuk dari beberapa sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana kita ketahui yang paling banyak adalah Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, dan salah satunya termasuk adalah yang dari perempuannya, dari sahabat perempuan adalah istri Nabi SAW, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Di hadis ini jelas dari sahabiah, dari sahabat perempuan, dan juga terdapat pada kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Masyarul muslimin wal muslimat rahimanikumullah, perhatikanlah hadis ini, bahwasanya di dalam urusan agama kita wajib mengembalikannya kepada kitabullah. Dalam urusan agama kita wajib mengembalikannya kepada kitabullah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita di dalam agama ini, dalam perkara agama ini, menyebutkan atau melakukan yang tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran dan di hadis Nabi SAW. Kebanyakan dari kita, bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin di dalam hati kita terbesit, ini kan baik, ini kan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita sebutkan tadi, sesuatu perkara yang baik tidaklah mungkin dalam perkara agama, tidaklah dikatakan baik kecuali itu datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah seandainya umat ini mengatakan ini amalan ini baik, amalan ini baik, ini ada baik dikerjakan, ini segala macamnya, maka sia-sialah diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus? Untuk apa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus? Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mengajarkan kepada umatnya bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia yang paling bertakwa di permukaan bumi ini melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril turun membawa wahyu dari sisi Allah Azza wa Jalla. Dan semuanya, apapun dalam perkara agama, telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun kebaikan melainkan telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga apapun bentuk keburukan, Nabi telah memperingatkan umatnya. Dan alhamdulillah, nikmat terbesar bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
diutus nabi yang terakhir, disempurnakan agama ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum bi ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Jadi agama ini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun kebaikan melainkan telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada satupun keburukan melainkan Nabi telah memperingatkan, melarang umatnya untuk melakukannya. Dan ini nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena agama ini disempurnakan untuk umat Islam, bukan untuk umat-umat sebelumnya. Di tafsir Ibnu Katsir disebutkan, dibawakan riwayat dialog antara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan orang Yahudi, dengan orang Ahlul Kitab. Ada satu surat yang apabila itu, maksudnya satu ayat yang kita sebutkan tadi, yang apabila ayat itu turun bagi kami, maka kami akan jadikan itu hari raya. Maka akan kami jadikan itu hari raya. Yang ayat surah Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum" tadi. Karena mereka mengetahui bagaimana seluruh kebaikan, seluruh kesempurnaan telah ada pada ajaran yang telah dibawa oleh Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tugas kita sebagai umatnya yaitu untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara agama ini. Dalam perkara agama ini, untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh para ulama kita, salah satu ungkapan, setiap jalan untuk menuju surga semuanya tertutup. Semuanya tertutup kecuali jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena manusia yang pertama yang akan membuka pintu surga adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia sebelumnya yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memasuki surga. Dari sini kita pahami bahwasanya harus kita di dalam agama ini mencontoh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang harus kita pahami adalah bahwasanya agama ini ada pemahaman, ada juga amalan. Baik itu pemahaman dan amalan itu harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita kenal dengan istilah kalau kita buka buku para ulama, yaitu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu masalah pemahaman akidah dan juga amalan. Karena kalau kita mempelajari sedikit tentang agama ini, persaksikanlah bagaimana kaum muslimin di negeri kita, bagaimana mereka banyak golong-golongannya, banyak cara berpikirnya, banyak cara beragamanya, banyak corak-coraknya, dan itu semuanya mengatakan kami yang benar, kelompok kami yang benar, ini yang benar. Kebenaran itu adalah apa yang telah Nabi ajarkan. Sebagaimana tadi awalnya kita sebutkan bahwasanya standar kebenaran di dalam agama kita ini adalah dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah riwayat, 3 orang sahabat mendatangi salah seorang istri Nabi SAW, menanyakan tentang bagaimana ibadah Nabi SAW. Lalu dijelaskan bahwasanya Nabi begini, kita mengetahui Nabi SAW kalau sholat malam panjang, rukuknya lama, sujudnya lama,
berdirinya lama, begitulah Nabi SAW. Dan Nabi SAW berdoa, meneteskan air mata, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu diceritakan oleh salah seorang istri Nabi SAW bagaimana ibadah Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara ketiga itu bertekad, mereka kembali. Adapun salah satunya mengatakan, saya akan berpuasa setiap harinya. Saya akan berpuasa setiap hari tanpa berbuka, setiap hari berpuasa. Yang satu lagi mengatakan, saya tidak akan menikah, karena kita mengetahui bahwa orang yang menikah akan disibukkan dengan pasangannya. Lalu yang ketiga mengatakan bahwasanya saya tidak akan tidur semalaman hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan salat malam, qiyamul lail. Lalu diwahyukanlah kepada Nabi SAW bahwasanya ada 3 orang sahabat mengatakan begini. Lalu Nabi SAW memberitahukan bahwasanya ada suatu kaum yang mengatakan hadza. Ada mengatakan begini. Lalu Nabi mengucapkan bahwasanya sesungguhnya yang paling mengetahui agama ini dan yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah aku, kata Nabi SAW. Adapun aku, kata Nabi SAW, aku menikah. Nabi SAW menikah. Dan aku pun sholat malam dan tidur. Dan aku pun terkadang berpuasa dan terkadang berbuka. Lalu pada akhir hadis itu Nabi SAW menyebutkan, man raghima an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka itu tidak termasuk golonganku. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kita harus mengetahui bahwasanya kedudukan Nabi SAW di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu tingginya. Namun sikap kita tidak boleh, yang pertama, berlebihan, dan yang kedua, meremehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Posisikanlah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mestinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda supaya kita tidak berlebihan, la taturuni kama atratin nasara bin Maryam. Janganlah engkau berlebihan terhadapku sebagaimana orang Nasrani berlebihan terhadap Isa putra Maryam. Fa inna ma'ana abduh, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Faqulu, maka katakanlah Abdullahi wa rasulih, maka katakanlah hamba dan rasulnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang hamba Allah, akan tetapi memiliki kelebihan sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang bagi bapak-bapak, ibu-ibu pernah melakukan haji atau umrah, kalau ibu-ibu mungkin tidak bisa karena orang di Arab Saudi mereka meyakini tidak ada ziarah kubur bagi kaum wanita. Itu menurut fikih mereka di Arab Saudi. Adapun bagi bapak-bapak yang pernah haji dan umrah, ketika setelah dari Raudhah itu keluar ke arah Baqi', itu akan melewati kuburan Nabi SAW, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Maka kita perhatikan bagaimana apa yang diperbuat oleh kaum muslimin. Mereka berdoa ke arah kubur Nabi SAW, maka petugas askar pun mengusir. Ya hajjat, haram. Karena doa itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan hamba dan rasulnya karena seperti orang-orang Nasrani mengangkat Isa putra Maryam ke derajat ketuhanan yang akhirnya mereka sembah. Jadi di sini harus kita dudukkan poinnya, Nabi SAW harus kita ikuti tanpa berlebihan dan tanpa meremehkan, sesuai dengan perintah Nabi SAW
yaitu bahwasanya Nabi hamba dan Rasulnya. Kalau berbicara tentang bagaimana mengikuti Nabi SAW, berarti kita tarik kembali pelajaran kita ke rukun Islam. Yang pertama, syahadatain. Adapun syahadat la ilaha illallah telah kita singgung di pertemuan kita sebelumnya, yaitu ikhlas. Ujung-ujungnya ikhlas, mentauhidkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, syahadat Muhammad, bersyahadat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 makna yang harus kita pahami, Bapak-bapak, Ibu-ibu, di dalam syahadat Muhammad Rasulullah. Dan ini banyak yang terkadang memenuhi satu saja, terkadang ada 2, terkadang ada yang keseluruhannya, tergantung pengetahuan seseorang terhadap kandungan dari syahadat Muhammad Rasulullah. Apa itu maknanya? Ada 4 maknanya dijelaskan oleh ulama kita. Yang pertama, ta'atuhu fima amar, yaitu taat terhadap perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbar, yaitu membenarkan kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Nabi apa? Kabar dari Nabi adalah Al-Qur'anul Karim. Kemudian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib bagi kita untuk membenarkannya. Kemudian yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar, yaitu menjauhi apa yang dilarang dan diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, wa alla ya'budallah illa bima syara', tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang telah disyariatkan, dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia konsekuensinya bagi orang yang meyakini syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka harus terpenuhi 4 ini. Mentaati apa yang diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membenarkan kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang telah dicontohkan, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah persatuan umat Islam. Apabila dia mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan sama pemahaman dan amalan umat ini. Kenapa bisa berpisah? Karena mereka menyelisihi apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada yang mengatakan, kan kami ikut ulama, mazhab ini, mazhab itu, mazhab ini. Itu kita bukannya, ulama fungsinya adalah sebagai jembatan bagi kita agar mengetahui kebenaran, yaitu dalil Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila berjumpa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau firman Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang kita cari. Itulah titik kita berpijak. Dan kita memahaminya dengan penjelasan ulama. Ulama terkadang mereka ada salahnya karena mereka tidak maksum, dan terkadang mereka mengambil hukum, ada sesuatu hadis yang tidak sampai kepada mereka, sementara di ulama yang lain ada. Jadi agar kita memahami, jangan sampai kita beralasan mengikuti ulama akan tetapi meninggalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan kita tadi ujung-ujungnya agar kita senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau tidak itu yang kita lakukan, maka kita tidak akan mengetahui bagaimana ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa ayat
yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita akhiri pembahasan kita di malam yang berbahagia ini, yaitu di dalam surah Ali Imran ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakanlah, jika engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwasanya menukilkan pendapat Hasan Al-Basri, bahwasanya ayat ini adalah ayat ujian bagi umat ini. Kalau benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, ujiannya ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat yang lain masih banyak dijelaskan di dalam ayat, kita persingkat saja karena waktu azan telah berbunyi tandanya. Kemudian kul atiullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Taatilah Allah, katakanlah taatilah Allah dan taatilah Rasul. Jika engkau berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang mengingkari. Kemudian di ayat yang lain dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Kemudian mengikuti Nabi SAW adalah kemenangan yang besar. Masih dalam surah Al-Ahzab di akhirnya, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia memperoleh kemenangan yang besar. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahaku anhu fantahu. Barang apa-apa yang diberi oleh Rasul, maka ambillah, dan apa-apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Dan hadis yang kita bawakan sebagai penutup perjumpaan kita di malam yang berbahagia ini, hadis yang akan membuat kita bahagia. Bagaimana tidak bahagianya kita? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, kullu ummati yadkhulunal jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, setiap umatku akan masuk surga. Cuman ada syaratnya, illa man aba, kecuali bagi yang enggan. Para sahabat terheran-heran, apakah ada yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya man ata'ani dakhal jannah. Barang siapa yang mentaatiku, yang mengikutiku, maka dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, yang menyelisihiku, maka itulah orang yang enggan masuk surga. Demikianlah yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan dengan ini kita memahami, menambahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita bisa senantiasa ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah semuanya jika ada salah penyampaian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.